Selamat siang pemirsa, saya Kiki Nasution kembali hadir menemani Anda dalam Sumut Hari Siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Residivis narkotika di Labuan Batu dibekuk polisi. Diduga disekap majikan ART di Medan menolak pulang. Seorang pelayan gereja di Gunung Sitoli positif COVID-19. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut Hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Personil Sat Narkoba Polres Labuan Batu amankan seorang residivis narkotika kambuhan sebagai pengedar sabu. Untuk mengelabui petugas, pelaku menggunakan modus baru, di mana barang bukti sabu dimasukkan ke dalam pipet sedotan minuman. A alias Nius, warga Sirondurung, Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara, diamankan polisi karena kedapatan menjual dan mengedar sabu di warung kopi miliknya yang sudah lama tutup akibat dampak pandemi COVID-19. Penangkapan ini berawal dari informasi warga akan maraknya penyalahgunaan narkotika di lingkungan masyarakat. Guna memberantas peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Labuan Batu, petugas melakukan lidik di lapangan dengan menyaru sebagai pembeli dan berhasil meringkus tersangka beserta barang bukti sabu sebanyak 47,46 gram. Di dalam ratusan plastik klip, puluhan pipet sedotan dan handphone. Kasat Narkoba Polres Labuan Batu AKP Martualesi Setepu menjelaskan, tersangka A merupakan residivis dalam perkara narkotika pada tahun 2009 dan 2017 serta baru bebas pada tahun 2019 lalu. Pengungkapan transaksi penjualan sabunya terbilang modus baru, di mana untuk mengelabui petugas, pelaku menggunakan modus memasukkan sabu yang sudah dikemas kecil, dimasukkan ke dalam pipet sedotan minuman. Narkotika, sabu dengan modus dimasukkan ke dalam pipet, ya, sedotan. Nah, dia menjual kepada orang-orang kalau yang dikenal itu secara langsung, ya, dengan menyerahkan ini, tapi yang tidak dikenal dia menyerahkan melalui ini. Nah, jadi ini cukup unik modusnya, dan pelaku ini adalah seorang residivis yang sudah 2 kali menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan sehubungan dengan perkara yang sama, yaitu tindak pidana narkotika. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kembali digelandang ke sel tahanan dan dijerat pasal 114 subsidiar 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu, pemirsa, seorang narapidana asimilasi di Asahan diringkus polisi akibat mencuri sepeda motor. Polisi terpaksa menembak kaki tersangka akibat melakukan perlawanan dan berusaha kabur. Pelaku pencurian sepeda motor yang sudah sangat meresahkan warga akhirnya ditangkap polisi. Narapidana kasus penganiayaan yang mendapat kebebasan lewat proses asimilasi COVID-19 ini diringkus Satuan Reskrim Polsek Air Joman Asahan akibat melakukan sejumlah aksi pencurian sepeda motor. Pria berusia 36 tahun warga Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjung Balai Asahan ini dibekuk petugas saat sedang beraksi mencuri sepeda motor di rumah seorang warga di Dusun Bendang, Desa Air Joman. Petugas terpaksa menembak pelaku pencurian sepeda motor yang sudah sangat meresahkan warga akhirnya ditangkap polisi. Narapidana kasus penganiayaan yang mendapat kebebasan lewat proses asimilasi COVID-19 ini
diringkus Satuan Reskrim Polsek Air Joman Asahan akibat melakukan sejumlah aksi pencurian sepeda motor. Pria berusia 36 tahun warga Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjung Balai Asahan ini dibekuk petugas saat sedang beraksi mencuri sepeda motor di rumah seorang warga di Dusun Bendang, Desa Air Joman. Petugas terpaksa menembak kaki tersangka karena melakukan perlawanan dan berusaha kabur saat disergap. Polisi juga mengamankan 2 unit sepeda motor hasil curian. Aksi pencurian dilakukan dengan modus menukar sepeda motor baru yang akan dicurinya dengan sepeda motor lama yang juga hasil curian. Namun dirinya membantah sudah berulang kali melakukan pencurian sepeda motor. Narapidana juga Bang? Baru keluar dari penjara asimilasi juga Bang? Iya Bang. Niat menukar kereta itu gimana Bang? Mau saya pakai Bang. Dipakai ya? Udah berapa kali melakukan pencurian itu? Baru inilah Bang. 2 kali lah. Berdasarkan catatan polisi, tersangka sudah 3 kali melakukan aksi pencurian sepeda motor. Dan sedikit Bang, penangkapan pelaku pencurian sepeda motor itu? Ya. Setelah kami lakukan penyelidikan di lapangan, terungkap bahwa berdasarkan hasil CCTV, modus si pelaku mengambil kereta Vario ini dengan cara menukar kereta yang dikuasainya sebelumnya, yaitu kereta Yamaha Vega. Dan begitu melihat adanya kereta Vario terparkir di depan rumah si korban atau saksi atas nama Bambang Irawan, si pelaku menukar kereta Vega tersebut dengan kereta Vario. Tujuannya hanya untuk memiliki, ingin merubah kendaraan bermotor yang dimaksud yang berhasil kita sita saat ini. Tapi yang ditukarnya itu sepeda curian juga gitu? Ya. Pelaku ditembak ya Bang? Ya. Pelaku terpaksa ditembak ya Bang? Pelaku mencoba melarikan diri dan melakukan perlawanan terhadap anggota kita di lapangan, dan dengan terpaksa kita lakukan tindakan tegas dan terukur. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka selanjutnya terpaksa mendekam di sel tahanan Mapolsek Air Joman. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Selama 3 hari dilakukan pencarian oleh tim gabungan Basarnas Tanjung Balai Asahan. Jasad nelayan tradisional desa Silo Laut ditemukan tewas mengapung di perairan Pulau Salah Nama, Kabupaten Batubara. Selama 3 hari pencarian tim Basarnas Tanjung Balai Asahan, jasad Rizal 32 tahun, warga Silo Laut, Kabupaten Asahan, ditemukan di perairan Batubara Sabtu siang kemarin. Setelah dievakuasi, korban langsung dibawa ke rumah duka di Desa Silo Laut, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, untuk dibersihkan dan disemayamkan pihak keluarga. Nah, ketika sebelum mereka kejadian, sebenarnya kedua korban ini ingin kembali ke rumah. Nah, sampai di perjalanan dihantam ombak. Nah, di hari ketiga ini Bang, di hari 3 pencarian, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dari titik LKP itu sekitar radius 12 nautical mile. Dan langsung kita evakuasi melalui dermaga TPI dan langsung dibawa ke rumah duka. Sebelumnya, ombak setinggi hampir 2 meter menghantam kapal nelayan yang hendak pulang ke rumah. Akibatnya 1 nelayan selamat atas nama Wagino 37 tahun, sedangkan 1 lagi hilang atas nama Rizal 32 tahun. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Diduga disukap majikan ART di Medan menolak pulang. Beritanya akan hadir sesaat lagi.
Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa berprofesi sebagai asisten rumah tangga di Medan dan tidak pernah pulang lebih dari 10 tahun. Perempuan berinisial SL meminta dijemput keluarganya. Namun saat dijemput oleh keluarganya, SL malah menolak dan mengusir orang tuanya. Salah satu rumah yang berada di perumahan Setiabudi Indah, Kota Medan, ramai dikerumuni warga yang kebingungan melihat tingkah asisten rumah tangga menolak kedatangan orang tuanya. Berawal dari keinginannya untuk kembali kepada orang tuanya, seorang wanita umur 30 tahun yang berasal dari Kabupaten Dairi ini meminta kepada salah satu petugas pengantar air minum untuk menghubungi keluarganya. SL diketahui telah bekerja di rumah majikannya lebih dari 10 tahun dan mengaku tidak mendapatkan gaji. Petugas air minum Nasib Naibaho akhirnya mencari keluarga SL dan meminta untuk menjemputnya. Nasib Naibaho yang pertama kali mengetahui keluhan SL mendatangi orang tuanya yang kemudian menyampaikan keinginan putrinya untuk pulang dan minta dijemput karena tidak diizinkan oleh majikannya. Emang kenapa? Enggak, aku memang pengen pulang bang, kata si cewek ini. Tapi aku nggak dikasih sama majikanku. Aku di sini sudah lama, sudah 12 tahun bang, lebih katanya. Nggak pernah digaji, kontak sama keluarga pun nggak pernah katanya. Jadi saya inisiatif, oh ya udah saya bisa bantu, saya bilang. Jadi ditelepon saya, setelah ditelepon, tapi setelah yang ditelepon itu sambil saya rekam, dia keluhannya, saya rekam. Ya udah kalau itu gampang itu nanti, yang penting itu niat mau pulang kan? Iya katanya. Ayah SL, Maridin Lingga mengatakan, selama 10 tahun lebih tidak pernah mendapat kabar tentang anaknya. Dirinya mengaku memang mengetahui putri keduanya ini bekerja sebagai asisten rumah tangga, namun dari tahun 2008 sudah tidak pernah berkomunikasi lagi. Memperoleh kabar keberadaan putrinya yang selama 10 tahun lebih tidak pernah pulang, ayah SL memutuskan untuk menjemputnya. Namun setibanya di rumah majikan, pihak keluarga tidak diperbolehkan masuk. Merasa dipersulit untuk menjumpai putrinya, Maridin kemudian membuat laporan ke Polsek Medan Sunggal untuk mendapat bantuan mediasi. Maridin sempat melihat anaknya dan berbincang dengan pihak polisian yang menyatakan masih betah untuk bekerja di rumah majikannya. Hal ini membuatnya bingung sebab berbanding terbalik dengan pengakuannya saat memberikan informasi kepada saksi Nasib Naibaho. Maridin berharap agar segera dapat berkumpul kembali dengan putrinya. Pagi tadi jam 9 kami sampai di sini, mau berkunjung sama keluarga, tidak bisa dibuka majikan atau si Sri Sahni. Itu aja sampai sekarang. Sekarang sudah kami laporkan kepada polisi, ke pihak berwajib. Maksud kami mau bisa pulang si Sri Sahni, anak saya. Tapi sekarang masuk polisi, kami tidak bisa masuk ke dalam. Jadi omongan orang itu di dalam tidak tahu. Kita begitu keluar tadi, matikan HP semua. Keluar ya. Polisi masih di dalam dikatakannya matikan HP semua. Anak saya terus ditanya polisi, betah kau kerja di sini? Betah. Balik lagi iya katanya. Betah kau di sini? Iya. Sementara itu, Kepolisian Sektor Medan Sunggal dalam kasus ini mencoba melakukan mediasi dengan SL dan pihak majikannya. Namun saat mencoba untuk masuk ke dalam rumah, SL melarang petugas. SL juga sempat memaki petugas dan melempar dengan sapu. SL meminta agar keluarganya pulang karena dirinya ingin tetap bekerja di tempat majikannya. Dari cerita orang tuanya tadi yang saya dapat, informasi yang kita dapat bahwa anak ini sudah bekerja 10 tahun lebih di sini, dia bersama majikan ini tidak pernah pulang, sehingga orang tuanya menginginkan anaknya ini pulang. Anak ini sekarang berumur 30 tahun. Apa memang disekap deh bang? Tidak disekap, yang bersangkutan kita bujuk pulang pun tidak mau. Beberapa saat setelahnya, keluarga masih bertahan di depan rumah majikan SL, menunggu kepastian yang sebelumnya mengaku untuk dijemput, namun menolak kedatangan keluarganya.
Pihak kepolisian sektor Medan Sunggal juga terlihat tetap berjaga di sekitar lokasi. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sumatera Utara kembali mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menjalankan peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19. Hal ini dilakukan agar penanganan pandemi dapat terlaksana dengan lebih efektif. Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum menjalankan protokol kesehatan dengan baik, seperti belum taat untuk disiplin dan konsisten menggunakan masker dan menjaga jarak, sehingga penyebaran COVID-19 masih terus terjadi di Sumatera Utara. Maka dari itu, juru bicara gugus tugas COVID-19 Provinsi Sumatera Utara, Aris Yudaryansyah, kembali menghimbau pada masyarakat untuk menjalankan peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Pergub yang telah disahkan sejak 10 Agustus 2020 berisikan tentang protokol kesehatan area publik atau tempat umum hingga bagi perusahaan yang mempekerjakan warga negara. Adapun isi dari pergub ini mencakup tentang kewajiban perorangan untuk mengikuti protokol kesehatan. Di antaranya wajib menggunakan masker saat berada di luar rumah, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak fisik dan meningkatkan daya tahan tubuh. Selanjutnya bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum diwajibkan membersihkan secara berkala tempat dan fasilitas umum dengan desinfektan, menyediakan sarana cuci tangan dan hand sanitizer, memasang pesan himbauan kesehatan di tempat strategis, mewajibkan pengunjung mengenakan masker dan atau pelindung wajah. Sementara itu, perkembangan jumlah data terpapar COVID-19 di Sumut, suspek sebanyak 573 orang. Konfirmasi COVID-19 positif 5.978 orang, sembuh 2.983 orang, meninggal dunia sebanyak 271 orang, serta spesimen yang diperoleh gugus tugas COVID-19 Sumut hingga saat ini mencapai 32.338 sampel. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, intensitas hujan yang cukup tinggi yang melanda Kabupaten Karo dalam beberapa hari terakhir menyebabkan banjir lahar dingin Gunung Sinabung. Warga yang tinggal di sekitar aliran sungai maupun di sekitar zona merah Sinabung diminta untuk waspada. Banjir lahar dingin Gunung Sinabung mulai terjadi sejak Sabtu siang kemarin. Hujan deras yang terjadi di sekitar gunung itu dalam beberapa hari terakhir menyebabkan banyak material vulkanik terbawa air. Selain membawa material vulkanik berupa lumpur, pasir, dan bebatuan, arus air yang deras juga membawa kayu dari lereng gunung. Banjir lahar dingin ini terjadi di 3 desa di Kecamatan Tigan Deket, yakni Desa Sukatendel, Kutam Baru, dan Perbaji. 1 hektar lahan pertanian di Desa Perbaji dilaporkan rusak disapu lahar dingin. Sementara akses jalan di 2 desa lainnya sempat terputus karena lahar dingin melebur ke atas jembatan. Dalam sehari sudah terjadi 2 kali banjir lahar dingin di wilayah tersebut. Banjir susulan diprediksi masih akan terjadi karena hujan masih mengguyur, apalagi aktivitas erupsi Gunung Sinabung masih terus terjadi. Pertama tadi jam 11.20. Terus ini yang kedua jam 14.50. Penyebab daripada laharan ini akibat daripada hujan di Gunung Sinabung. Akibat hujan itu makanya terjadi laharan yang dibawanya inilah material
sama kayu-kayu ke jalur Lau Bekerah ini yang bermuara nanti ke jalur Lau Borus. Terus ya kita dari pihak pemerintah desa sudah mengarahkan kepada masyarakat semua agar menjauh dari jalur lahar dingin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah sempat terputus, jalur kendaraan di lokasi banjir lahar dingin bisa dilalui kembali 2 jam kemudian. Petugas juga mengerahkan alat berat untuk membersihkan dan mengangkut material lahar dingin. Proses pembersihan lahar dingin ini diperkirakan akan berlangsung berhari-hari. Dengan intensitas hujan yang masih tinggi, masyarakat yang tinggal di sekitar sungai maupun di sekitar zona merah Gunung Sinabung diimbau untuk waspada, sebab banjir lahar dingin bisa datang kapan saja. Daniel Pekuwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, seorang pelayan gereja Betani di kota Gunung Sitoli berinisial SZ dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil swab dari Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli. Sedangkan 23 warga jemaat dan 2 warga lain yang sempat kontak fisik dengannya dinyatakan reaktif COVID-19. Pelayan gereja Betani Pasar Yahuwo Kota Gunung Sitoli berinisial SZ dinyatakan positif COVID-19 oleh tim gugus tugas percepatan dan penanganan COVID-19 Kota Gunung Sitoli. SZ pria 48 tahun diketahui selama ini berdomisili di Jalan Pelita, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli, dan berdasarkan identitas KTP, SZ merupakan warga Kecamatan Sitoluwori, Kabupaten Nias Utara. Kepala Dinas Kesehatan Kota Gunung Sitoli Wilser Napitupulu menjelaskan, SZ yang saat ini sedang diisolasi di Hotel Caesar ada kemungkinan tertular dari orang lain yang OTG COVID-19 atau transmisi lokal yang sampai saat ini belum terdeteksi. Saat ini 23 warga jemaat Betani tempat SZ melayani dan 2 masyarakat lainnya yang sempat kontak langsung dengannya dinyatakan reaktif berdasarkan pemeriksaan tim medis di UPTD Puskesmas Kecamatan Gunung Sitoli. Di mana yang SZ juga kita minta untuk tetap isolasi. Nah, pada hari Kamis kalau tidak salah ya, kita sudah rujuk ke rumah sakit dan 2 kali hasil swab hasilnya positif. Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Gunung Sitoli, Onai Hia Telaumbanua mengatakan, Pemko Gunung Sitoli telah menyurati pihak gereja untuk tidak melaksanakan ibadah tatap muka untuk menghindari penyebaran COVID-19. Haugo Manozega melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, tapai Amsterdam merupakan kuliner industri rumah tangga khas warga desa Mambulau Barat, Kecamatan Kapuas Timur, Kapuas, Kalimantan Tengah. Tapai Amsterdam ini terbuat dari bahan singkong dan ketan yang difermentasikan. Rasanya yang khas membuat yang mencicipinya ketagihan. Tape Amsterdam sudah dikenal oleh masyarakat di Kalimantan. Pembuatannya bukan berasal dari negara Belanda, namun diambil dari nama desa Mambulau, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Tape Amsterdam ini memiliki rasa khas yang membuat konsumen ketagihan. Salah seorang warga pembuat adalah Sarina, yang telah menggeluti usaha tape ini sejak puluhan tahun. Tape Amsterdam berbahan singkong dan ketan. Setiap proses pengolahan singkong dan ketan dikerjakan secara tradisional.
dan harus difermentasi selama 2 hari sehingga menghasilkan tape yang aman dan enak untuk dikonsumsi. Untuk proses pembuatannya, tape singkong ini harus diambil dari kebun atau beli. Habis dikupas, dipotong-potong, lalu dicuci bersih. Habis itu direndam sebentar, sekitar 5 menit. Habis itu direbus. Sehabis direbus, ditiriskan dan atau didinginkan. Sementara itu, Camat Kapuas Timur Ansari mengatakan pihaknya sangat mendukung usaha kuliner yang dilakukan oleh masyarakat dan akan mempermudah proses izin usaha. Kami selaku pemerintahan Kecamatan Kapuas Timur tentu mendukung dan memberikan motivasi, arahan-arahan. Kemudian kami telah memberikan izin melakukan produksi tapai ini. Gunanya untuk mereka bisa dipergunakan untuk mendapatkan bantuan ataupun menambah daya pikat untuk para pembeli. Harga tape Amsterdam yang sudah dikemas dijual dengan harga Rp15.000. Dengan harga yang murah dan rasa yang nikmat, kuliner tape ini sangat diminati oleh masyarakat. Dari Kapuas, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Kiki Nasution mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.